Dan memang kan mujizat itu kan tujuannya supaya orang-orang percaya kan, untuk bukti itu. Kalau sekarang mungkin mujizatnya bisa di-perform oleh Kang Abu Marlo waktu masih jadi pesulap gitu. Waduh, mukjizat bisa diperform oleh para pesulap, teman-teman. Bahaya juga nih pemikiran dari ateis ini. Para pesulap-pesulap sekarang kan bisa para ilusionis itu mungkin kalau mereka hidup di zaman yang tepat mereka bisa jadi nabi kali. Kalau para pesulap hidup di zaman yang tepat, kata Kumaila ini, teman-teman, maka bisa saja menjadi nabi, teman-teman. Dari sini, teman-teman, kita dapat buktikan bahwa dia ini tidak paham Islam. Percuma dia berkuar-kuar mengaku menghafal Al-Quran, tetapi dia tidak paham sama sekali bagaimana isi dan kandungan dalam Al-Quran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita membahas tentang pernyataan Kumaila ini. Dia berkata bahwa kalau seandainya para pesulap seperti siapa tadi yang dia sebutkan, Abu Marlo, atau pesulap-pesulap lainnya, hidup di zaman yang tepat, maka bisa saja menjadi nabi. Karena menurut Kumaila ini, teman-teman, mukjizat itu sama dengan sulap. Secara tidak langsung, sahabatku semua, Kumaila ini menuduh bahwa mukjizat para nabi terdahulu itu adalah trik semata. Bukanlah sebuah peristiwa yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Tetapi menurut Kumaila ini hanyalah trik semata, trik sulap semata. Oke, coba kita simak lagi, teman-teman, videonya. Dan memang kan mujizat itu kan tujuannya supaya orang-orang percaya kan, untuk bukti itu. Kalau sekarang mungkin mujizatnya bisa di-perform oleh Kang Abu Marlo waktu masih jadi pesulap gitu. Para pesulap-pesulap sekarang kan bisa para ilusionis itu mungkin kalau mereka hidup di zaman yang tepat mereka bisa jadi nabi kali. Percuma kemarin dia mengaku hafal Al-Quran, teman-teman. Meskipun sudah kita saksikan videonya, ketika dites, hafalannya hancur, makhrujul hurufnya hancur, tajwidnya. Selain itu, teman-teman, dia juga tidak mengimani Al-Quran yang dia hafalnya. Tidak beriman kepada Al-Quran. Orang ini sudah murtad, sudah keluar dari agama Islam. Dia tidak memahami peristiwa yang terjadi di luar hukum alam atau peristiwa yang tidak biasa. Itu di dalam agama kita dibahas dengan istilah qawarikul adat. Apa itu qawarikul adat? Adalah suatu peristiwa yang luar biasa, yang keluar dari kebiasaan, yang keluar dari adat, yang keluar dari hukum alam. Contohnya mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, karomah yang dianugerahkan Allah kepada para wali. Maunah kepada orang biasa. Sedangkan sulap dan sihir itu bukan peristiwa qawarikul adat, tetapi bisa dipelajari, teman-teman. Sulap itu ada triknya. Sedangkan karomah, maunah, dan mukjizat itu tidak ada triknya, tidak bisa dipelajari. Lagi cerita-cerita yang ajaib gitu ya, cerita-cerita mujizat itu kan cerita-cerita yang melanggar hukum alam, dan biasanya yang kayak gitu itu kan cerita-cerita di legenda atau dongeng gitu. Bukan hanya kali ini saja dia menyebut dongeng, teman-teman, tentang masalah karomah, tentang masalah mukjizat. Tapi sebelumnya dia juga pernah menyatakan bahwa kisah para nabi, kisah rasul yang ada di dalam kitab-kitab itu dia juga sebut dongeng, teman-teman. Apa bedanya sihir dengan karomah dan juga mukjizat? Oke. Mukjizat dan karomah mirip. Datang dari Allah, Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Hanya kalau karomah kepada wali-wali Allah yang soleh, yang beritiba dengan sunnah, yang takwa. Kalau mukjizat hanya kepada nabi dan rasul. Tujuannya sama, untuk menguatkan dakwahnya, menguatkan imannya, meyakinkan umatnya, dan menjadi sebab hidayah bagi orang-orang yang belum beriman. Nah, sedangkan sihir, teman-teman, sulap itu bagian dari sihir. Para ulama menyatakan bahwa sulap itu adalah bagian dari sihir. Sedangkan sihir ini, teman-teman, ataupun sulap itu ada triknya. Ada yang murni trik, ada yang dibantu oleh setan. Nah, bagaimana mungkin Kumaila ini menuduh mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi dan para rasul, dia tuduh ini adalah sulap. Dia tuduh itu adalah trik. Ya, wajar saja karena dia tidak percaya, karena dia tidak memiliki iman. Inilah salah satu sifat dari orang ateis. Dari Allah. Mukjizat dan karomah tidak ada ilmunya. Tidak ada pelajaran. Betul. Pelajaran mencari karomah, pelajaran menjadi mukjizat itu nggak ada. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu suatu saat diajarin ya oleh siapapun, ini loh pelajaran untuk mencapai karomah, ini loh pelajaran untuk mencapai mukjizat. Saya temukan soalnya
Ya, sama seperti Gus Samsudin kemarin ya teman-teman. Dia sempat menjual tasbih karomah. Jadi kalau tasbih itu dipakai dengan amalan-amalan tertentu, maka akan mendapatkan karomah. Tidak seperti itu konsepnya sahabatku semua. Mukjizat karomah itu tidak bisa dipelajari. Tidak bisa. Tidak bisa juga didemonstrasikan. Dan juga tidak bisa diwariskan. Apalagi diperjualbelikan seperti Gus Samsudin kemarin teman-teman. Ya, itu bukan karomah, bukan pelajaran karomah, bukan pelajaran mukjizat. Kenapa? Sesungguhnya mukjizat dan karomah ini hadiah dari Allah. Dari Allah, nggak ada pelajarannya. Kalau Allah menganggap ini orang perlu, dikasih. Makanya tidak semua wali itu punya karomah. Karena karomah itu untuk menguatkan iman dan dakwahnya saja. Kalau dia sudah kuat, sudah mampu, nggak perlu dikasih karomah sesungguhnya. Ini kita harus pahami. Nah, sedangkan kemudian ini nggak bisa diulang-ulang. Yeah. Tidak bisa diulang-ulang. Kapan mau karomah bisa? Oh, nggak bisa. Karena ini pemberian dari Allah. Jadi berbeda dia dengan sulap. Kalau sulap dia bisa didemonstrasikan, bisa diulang-ulang, bisa dipertontonkan. Kalau karomah dan mukjizat tidak bisa diulang-ulang. Tidak pernah kita mendengarkan sejarahnya Nabi Musa alaihissalam selalu membelah lautan. Tidak. Hanya satu kali saja. Tidak pernah kita mendengarkan Nabi Ibrahim mendemonstrasikan dia tahan api. Tidak, teman-teman. Bahkan Nabi Ibrahim maupun Nabi Musa alaihissalam maupun para nabi lainnya, terkadang mereka tidak tahu. Tidak tahu diberikan oleh Allah mukjizat ini. Tahu-tahu bisa-bisa saja, teman-teman. Bisa membelah lautan. Bisa tahan api. Bahkan api itu dingin. Sebelumnya mereka tidak mengetahuinya, para nabi dan para rasul ini. Karena ini adalah murni hadiah ataupun pemberian dari Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Nggak ada demonstrasinya. Demonstrasi karomah. Wow, gitu. Nggak ada. Tidak pernah ada cerita kan demonstrasi para wali. Nggak ada. Nggak ada. Demonstrasi para nabi tidak ada. Dan tidak bisa diwariskan. Betul, tidak bisa diwariskan. Tidak bisa dipelajari, tidak bisa diwariskan. Berbeda sekali dengan yang namanya sihir. Sihir itu bisa diwariskan. Dawahirnya mirip. Bisa diwariskan, bisa dipelajari, ada pelajarannya, betul. Bisa didemonstrasikan kapan dia mau dan berulang-ulang kejadiannya. Dan yang paling penting, umumnya ada kesyirikannya, umumnya ada pelanggaran syariatnya. Contohnya kisah Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan tukang sihirnya Fir'aun, sahabatku semua. Di dalam Al-Quran diabadikan kisah ini. Para tukang-tukang sihir itu melemparkan tongkat dan talinya ke hadapan Nabi Musa alaihissalam. Tali dan tongkat itu, teman-teman, seolah-olah teman-teman, seolah-olah mata Nabi Musa alaihissalam ini terhipnotis. Jadi hipnotis ini adalah bagian dari ilmu sihir, sulap. Seolah-olah Nabi Musa alaihissalam melihat tongkat dan tali tukang sihir itu berubah menjadi ular. Nabi Musa alaihissalam takut, teman-teman. Bayangkan, seorang nabi takut. Sehingga turun wahyu dari Allah, la takhaf innaka antal a'la. Jangan takut. Jangan takut wahai Musa. Sesungguhnya kamulah yang akan menang. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Sebelumnya Nabi Musa alaihissalam tidak tahu bahwa tongkatnya ini bisa menjadi ular. Karena ini adalah murni pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya sesuai dengan perintah Allah, maka tongkat Nabi Musa alaihissalam ini berubah menjadi ular benaran, teman-teman. Ular benaran. Dan memakan semua ular-ular tukang sihir yang itu hanyalah tipu daya saja, teman-teman. Sehingga para tukang sihir ini beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ini dibadikan di dalam Al-Quran. Kenapa para tukang sihir ini beriman? Karena mereka tahu ini bukanlah sihir, bukanlah trik. Karena mereka menguasai ilmu trik tadi. Para tukang sihir ini melihat jelas bahwa ini adalah mukjizat dari Allah. Tongkatnya Nabi Musa alaihissalam nyata berubah menjadi ular. Sehingga mereka beriman kepada Allah. Jadi lucu saja, sahabatku semua. Lucu saja ketika kita mendengarkan statementnya dari Kumaila ini. Karena Kumaila ini tidak paham, tidak tahu beda antara karomah, mukjizat dengan sihir. Ataupun dengan sulap. Sehingga dia berani menyatakan bahwa para pesulap Abu Marlo, kalau hidup di zaman yang tepat, kata dia, maka mereka, para pesulap ini akan menjadi nabi.
Dia pikir sulap itu sama dengan mukjizat. Dia pikir mukjizat itu ada triknya. Bahkan di dalam kisah yang saya kisahkan tadi itu, Nabi Musa alaihissalam pun tidak sadar, tidak tahu bahwa tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Bagaimana mungkin? Nabi Musa sebelumnya mempelajari ilmu ataupun trik mengubah tongkat menjadi ular. Itulah perbedaan antara mukjizat dengan sihir atau dengan sulap, teman-teman. Bahkan sahabatku semua, yang lebih lucu lagi, seperti video sebelumnya yang sudah kita bahas, Kumaila ini menyatakan bahwa Bunda Maria itu dihamili oleh malaikat. Ini kekacauan logikanya Kumaila, yang mengaku orang yang paling intelektual. Jadi itulah sahabatku semua, itulah mahalnya iman ini. Semoga Allah tetapkan iman ini di hati kita. Semoga sampai di akhir hayat kita masih tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.